Semoga jadi presiden Indonesia yang paling jaya. Oke. Pengakuan konyol pendukung Anies saat sambut Anies di Medan, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Jadi paling belakang, paling belakang. Ini dari sini, dia keluar di sini deh. Tunggu ya. Jangan gitu lah. Semoga jadi presiden Indonesia yang paling jaya. Oke, baik, makasih. Ya. Ini ramai sekali nih. Jadi ceritanya gini, Anies saat ini berkunjung ke Medan, Sumatera Utara dalam rangka memperkenalkan dirinya kepada warga di sana sekaligus bertemu dengan beberapa tokoh. Istilahnya setor muka gitu loh, karena kalau tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak akan dipilih, begitulah kira-kira. Tapi kemarin kabarnya cuaca kurang bersahabat di sana karena sejak siang hingga sore terus turun hujan. Mungkin sebagian acara agak terganggu. Kunjungan Anies di Sumut berlangsung selama 2 hari, Jumat dan Sabtu ini. Di hari pertama dia dijadwalkan bertemu kalangan ulama dan lintas etnis di kantor DPW Partai Nasdem Sumut. Hari kedua, Anies akan mengunjungi Tuan Guru Besilan di Langkat, lalu bertemu dengan sekretariat bersama Sekber Relawan di Jalan Sunggal untuk bertemu para koordinator relawan. Selanjutnya, Anies akan menuju PSP Center untuk bertemu dan berdiskusi dengan kalangan mahasiswa. Dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan Keuskupan Agung Medan dan ke Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, terkait pertemuan dengan Keuskupan Agung Medan dan PGI, semoga pendukung Anies tidak kambuh dungunya ya dengan memelintir fakta lalu dijadikan video hoax seolah PGI dan Keuskupan Agung Medan mendukung Anies sebagai capres. Tapi ada satu hal yang menarik dan lucu. Jadi saat tiba di Bandara Kuala Namu, Anies rupa-rupanya sudah disambut pendukungnya dan seperti biasa teriakan Anies Presiden pun menggema. Mereka sudah menunggu Anies sejak di pintu keluar terminal kedatangan Bandara Kuala Namu. Mereka berebut untuk bersalaman dengan Anies. Anies muncul dari atap mobil dan melambaikan tangan ke para pendukungnya. Salah satu pendukung Anies mengatakan siap memenangkan Anies menjadi presiden. Dia mengaku sudah memobilisasi massa menyambut Anies. Ia berkata, "Kami memang memobilisasi massa kemari. Kami ingin tunjukkan kalau Anies didukung masyarakat." Waduh, sungguh pengakuan yang sangat jujur apa adanya tanpa dibuat-buat. Sungguh membagongkan. Orang ini tuh nggak bisa menjaga rahasia ya. Harusnya diam aja agar kelihatan kalau Anies memang dieluk-elukan warga yang asli. Kalau begini kan malah kontradiksi, malah ketahuan bohongnya. Ternyata pendukungnya palsu. Ternyata massa yang ada di sana sudah dimobilisasi agar terlihat ramai. Ya ampun, kira-kira Anies tahu nggak ya soal ini? Takutnya Anies merasa di atas angin, bangga banget karena terharu banyak warga yang antusias bertemu dengannya. Ternyata dimobilisasi oleh orang-orangnya. Artinya bisa jadi kemungkinan mereka itu disuruh datang, bisa jadi karena dana sudah cair. Memang Anies ini penuh dengan settingan, pencitraan tiada henti. Mau berkunjung ke daerah saja harus memobilisasi warga. Dulu saat diperiksa KPK, tim Anies sudah mempersiapkan mic untuk keperluan konferensi pers. Sekarang ada massa yang dikondisikan seolah-olah sangat mendambakan dan rindu sosok Anies. Cerita-cerita kocak dari pendukung Anies emang gak pernah ada habisnya. Demi memoles Anies, hal-hal murahan seperti ini pun rela mereka lakukan. Kejadian ini tentu mengingatkan saya dengan banyaknya foto di mana Anies seolah dicuekin warga Jakarta. Misalnya saat dia naik MRT dan lain-lain. Seolah tidak ada yang peduli dengannya. Anies seperti orang biasa yang tidak ada spesialnya sama sekali. Beda jauh lah dengan Ahok yang di mana-mana sangat ditunggu-tunggu warga. Di mana ada Ahok selalu ada keramaian yang membludak tanpa settingan, tanpa mobilisasi dan drama-drama rekayasa. Memang pada akhirnya semua akan ditentukan pada hari pemilihan nanti. Di situ akan ketahuan siapa yang beneran didukung warga dan siapa yang pura-pura didukung warga lewat drama dan settingan basi. Semua bisa direkayasa, tapi Anies harus paham semua rekam jejak dan sejarah kelam Pilkada DKI 2017 sudah diketahui semua orang. Siapapun sudah tahu siapa Anies yang sebenarnya. 5 tahun kita diberikan bukti siapa sosok Anies di balik
balik semua topeng kesantunan dan janji manisnya. Pendukungnya mau memobilisasi massa sebanyak apapun, cara ini sudah basi dan gampang ditebak. Pada akhirnya suara silent majority lah yang akan menentukan semuanya. Mau teriak presiden pun percuma, jumlahnya cuma segitu doang. Itu hanya hiburan sementara untuk telinga. Anies presiden apaan? Lebih cocok jadi presiden PKS aja. Jadi bagaimana menurut Anda? Terungkap pungli di segala lini dinas DKI Jakarta. Di era gubernur warga diancam, bau pungli merebak di tempat pembuangan sampah. PJ Heru tindak tegas beri hukuman berat. Kantor kelurahan Cipinang Besar Selatan, saudaraku ya. Berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat ini ada pembuangan sampah yang calonnya ada. Setiap masyarakat membuang sampah, calonnya menyamparin, dan masyarakat merasa terintervensi untuk membuang sampah di sini, sahabatku. Jadi masyarakat di sini merasa terintervensi membuang sampah di tempat yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta ini calonnya nih. Kalau di sana di Jalan Dia Wartawan ada tempat sampah, ada khusus ininya, punglinya. Jadi masyarakat di situ. Jadi masyarakat di situ merasa takut buang sampah di situ, terkadang jadi lingkungannya kotor gitu. Cuma yang penting rapi. Iya. Kontainer kan yang enggak ini kan orang kan buang sembarangan. Kosong main taruh bawah ya. Iya. Gitu kan. Jadi gini ya saudara ya. Ini ada bak sampah, kalau buang sampah itu jangan di bawah. Masukin ke atas yang rapi. Jadi setahu saya itu ini udah difasilitasi Pemprov DKI Jakarta. Dilansir dari laman VinID, isu pungutan liar mencuat di sekitar Dinas Lingkungan Hidup DLH DKI Jakarta. Meski bukan rahasia lagi, namun korban pungli jarang berani mengungkapkan. Selama ini pungli di sekitar Dinas Lingkungan Hidup DKI sekedar buah bibir. Hampir di seluruh tempat pembuangan sampah terjadi pungli. Bahkan banyak petugas pengangkut sampah yang menggunakan gerobak mengakui diminta menyetorkan uang pembuangan sampah per gerobak. Kini pungli tersebut terungkap. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono bakal memanggil camat hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pasalnya, ia mendapat laporan pungli terhadap petugas gerobak oleh oknum PJLP atau Pegawai Rekrutan Penyedia Jasa Layanan Perorangan. Ia juga bakal menindak tegas petugas PJLP jika terbukti melakukan pungli. Oleh karena itu, penanggung jawab petugas PJLP akan dimintai keterangan. Sebelumnya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menyebut telah mendengar ada informasi yang menyebut terjadi pungutan liar terhadap petugas gerobak oleh penyedia jasa lainnya oleh PJLP di depo tempat pembuangan sampah. PLT Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Edi Mulyanto mengatakan akan mengecek kepastian informasi tersebut. Mulyanto mengaku belum mengetahui persoalan itu. Edi mengatakan petugas PJLP terancam diberhentikan apabila terbukti melakukan pungli. Ia menegaskan setiap PJLP telah difasilitasi gaji. Ia menyebut tengah menunggu laporan pengecekan dari Kasatpol yang bertugas. Menanggapi hal itu, Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara Penjara DKI Jakarta, Agus Firmansyah menegaskan PJ Gubernur DKI harus mengusut tuntas persoalan itu. Agus juga mengatakan praktik pungli terhadap penarik gerobak sampah terjadi sekian lama sejak era Anies. Ia berkata, saya yakin Pak Heru akan memberantas pungli di lingkungan kerja di LHDKI karena banyak yang bermain di sampah. Akhirnya penarik gerobak pun jadi korban. Agus mendesak PJ Gubernur DKI Heru memecat para pelaku pungli dari lini pengelola tempat pembuangan sampah hingga ke pejabat terkait. Heru dalam waktu belum ada sebulan menjadi pejabat Gubernur DKI sudah melakukan banyak tamparan-tamparan tanpa bayangan kepada Anies Baswedan lewat berbagai tindakannya.
Sebenarnya Heru tidak berniat untuk menghajar orang ini, akan tetapi karena Anies yang memang gak bekerja dan memang kelihatannya sangat bego, aksi sederhana dari Heru pun menjadi tamparan yang begitu keras. Saya kira tindakan-tindakan dan juga gerakan dari Heru patut diapresiasi karena dia menjalankan apa yang sepantasnya harusnya dikerjakan oleh seorang gubernur. Awalnya dia membuka kembali balai aduan warga, sehingga warga Jakarta bisa datang langsung ke balai kota untuk mengadu. Akhirnya, Kadrun pun kejang-kejang mengatakan bahwa di dalam era Gubernur Heru, Jakarta mundur. Padahal yang kita tahu bahwa sebenarnya ada orang-orang yang meminta pungli kepada warga, yaitu orang-orangnya Anies yang aji mumpung. Heru pada akhirnya pun mengetahui dan menyelidiki banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di jajaran bawahannya Anies. Setelah dengan mengeluarkan meja-meja aduan dan kursi-kursi untuk menerima tamu rakyat Jakarta, Heru juga bermodalkan kamera untuk mempertontonkan wajah Jakarta yang sesungguhnya. Jadi bagaimana menurut Anda?